Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama tayangan edukasi Bintan. Bincang ini dan itu menyenangkan. Halo Sobat Bintan, aku Syamara Naila Fadilah yang akan menemani Sobat Bintan beberapa menit ke depan. Pada kali ini kita akan membahas tentang seni lukis. Tentunya di sini telah hadir Kang Revalika sebagai narasumber seni lukis kita. Halo Kang. Halo Nay. Halo Sobat Bintan. Halo. Kalau boleh tahu Kang, sekarang lagi sibuk apa sih Kang Revalika tuh? Berhubung aku seorang mahasiswa dan juga seorang seniman, jadi aku selain harus mengerjakan tuntutan di perkuliahan, aku juga harus mengerjakan tuntutan karir aku ya sebagai seniman gitu. Seperti aku harus skripsian, terus juga aku sedang mengerjakan tesis ya. Oh, wow. Ya, karena aku sebagai mahasiswa percepatan studi alias fast track gitu. Iya. Nah, terus di karir aku sebagai seniman tuh aku sedang mengerjakan beberapa proyek pameran. Pameran paling dekat itu ada di bulan Juni dan bulan Agustus. Oke, di mana tuh Kang? Di Jakarta dan Jogja. Jakarta dan Jogja, ya. Oke. Terus nanti di akhir tahun juga ada pameran tunggal. Tetap stay tune. Wah, nanti ada pameran tunggal dari karya-karyanya Kang Revalika. Wah, keren banget ya Sobat Bintan. Oke, sebelum membahas tentang seni lukis nih Kang, mungkin mari kita simak video berikut. Revalika, seorang pelukis berbakat yang telah mengabadikan momen hidupnya untuk menciptakan karya seni yang indah dan menginspirasi. Beliau merupakan pelukis kelahiran Bandung dan juga pelajar yang sedang menyelesaikan pendidikannya sebagai mahasiswa S2 Pendidikan Seni di Universitas Pendidikan Indonesia. Revalika dikenal karena penggunaan estetika lukisan yang memukau dalam lukisannya, yang menciptakan rasa kedalaman dan emosi di setiap karyanya. Karya Revalika telah ditampilkan di berbagai galeri di nasional maupun internasional dan telah memenangkan banyak penghargaan atas keindahan dan orisinalitasnya. Wah, Sobat Bintan, setelah kita melihat profil Kang Revalika tadi, banyak banget pencapaian-pencapaian Kang Revalika di seni lukis ini ya. Terutama baru kemarin ya Kang, akan memenangkan UOB Painting of the Year 2022 sebagai Most Promising Artist 2022. Bener Kang? Iya, betul. Boleh dijelasin dong itu kayak gimana sih Kang? Kok bisa sih kayak bisa sampai memenangkan lomba se-Asia Tenggara gitu? Itu kan kayak susah banget ya Kang? Kayak saingannya juga mungkin ribuan gitu. Kok ceritain dong ke Sobat Bintan gimana sih perjuangan Akang sampai bisa di titik itu tuh gimana? Oke, jadi aku tuh sebenarnya mengenal UOB Painting of the Year itu tahun 2020 ya. Tahun kedua aku berkuliah di pendidikan seni rupa, dan pada saat tahun 2020 itu aku tidak mengikuti perlombaan tersebut alias hanya mengetahui aja. Terus tahun 2021 aku termotivasi dan ikutan, dan tidak sangkanya aku lolos sebagai finalis aja tapi tidak sebagai juara. Lalu tahun kedepannya lagi aku semakin termotivasi karena aku juga penasaran ya. Penasaran karena aku tipe orang yang mengejar gitu kan. Greget ya? Iya, greget gitu. Greget. Dan akhirnya nggak nyangkanya lolos sebagai pemenang. Oh wow, keren banget. Itu sangat perjuangan sih. Seni lukis menurut Akang tuh apa sih secara singkatnya aja deh? Oke, paling simpelnya ya, aku tuh selalu menanamkan pada diri juga. Ini juga bukan pure dari aku, tapi aku juga tahu ini dari dosen. Jadi intinya seni lukis itu, lo itu ingin ngomong apa, itu sih intinya. Jadi melalui visual karya itu tuh kita ingin berbicara soal apa dalam karya itu tuh. Aku tuh selalu berpikir kalau seni rupa, seni musik, seni tari itu sama-sama aja sebenarnya gitu. Cuma yang berbeda itu kan pada mediumnya. Aku juga punya background seni musik gitu kan. Jadinya aku tuh selalu menganggap kalau seni rupa dan seni musik itu mirip-mirip lah ya. Kita memiliki seri, kalau di seni musik itu sebutannya album, terus ada harmoni, irama, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi intinya tuh bedanya anak seni rupa itu berkomunikasinya melalui visual. Melalui karya-karya seni lukis tadi gitu kan. Sedangkan kalau musik itu berkomunikasinya melalui lagu, musik. Seperti itu. Jadi sangat mirip-mirip lah. Ya, mirip-mirip hanya berbeda medium aja. Betul. Berarti menurut Kang Revalika, seni itu sebenarnya sama. Jadi apa yang ingin kita sampaikan ya, hanya perbedaannya di
medium aja gitu Medium ya. aja. Untuk segmen selanjutnya kan Akang bakal sharing-sharing nih sama kita semua. Boleh di-spill dikit dong Kang, mau sharing apa aja sih tentang seni lukis tuh? Bersinggungan dengan yang tadi ya, lo itu mau ngomong apa gitu kan. Oke. Nah, aku tuh ingin membahas sedikit aja sih, sharing-sharing mengenai berbahasa melalui karya seni lukis. Seperti Oh itu. wow, keren. Oke, terima kasih Kang atas jawabannya. Setelah ini kita langsung menyimak penjelasan dari Kang Revaleka. Langsung saja ke segmen selanjutnya. Halo Sobat Bintan, aku Revaleka dan bersinggungan mengenai apa yang aku bahas kali ini tuh mengenai berbahasa melalui karya seni lukis. Seperti yang tadi aku udah bilang ya, kalau karya seni lukis itu simpelnya, ibaratnya itu lo mau ngomong apa dari karya ini. Nah itu adalah statement paling simpel yang aku dengar dari dosen aku mengenai pemahaman seni lukis. Lo-nya itu siapa? Senimannya itu. Jadi pada intinya para seniman yang notabene pembuat karya itu, the creator-nya itu, ingin menyampaikan apa sih dari karyanya. Entah itu melalui idenya, gagasannya tadi, ataupun konseptual, dan ujung-ujungnya bahwa karya seni lukis itu adalah hasil dari intelektualitas seorang seniman. Seperti itu. Yang tadi aku jelaskan itu mengenai sentuhan pribadi yang masuk ke dalam detail ya. Jadi itu adalah detail masing-masing dari seniman, dan terus juga ada mengenai warna, dan pastinya seniman tuh punya preferensi warnanya masing-masing gitu. Dan warna tuh sangat mempengaruhi emosi apa yang kita sampaikan kepada para penghayat gitu. Apalagi saya tuh selalu membagi dua warna ya, antara warna dingin dan warna hangat. Dan biasanya warna hangat tuh cenderung lebih personal gitu. Maksudnya lebih mudah ngena ke hati para penghayat melalui warna-warna yang hangat tadi itu. Sedangkan warna dingin cenderung agak lebih terkesan misterius gitu kan, enigmatic lah kalau aku menyebutnya. Dan makanya karya-karya aku cenderung berwarna kebiru-biruan yang dimana itu tuh warna dingin gitu. Atau misalnya efek-efek yang diinginkan gitu. Misalnya aku tuh ingin menyampaikan efek tadi ya, efek karya jepretan flash foto analog tadi dan lain sebagainya. Dan maka dari itu sentuhan pribadi masing-masing seniman tuh pasti akan ketemu pada akhirnya bila seniman itu konsisten dalam berkarya. Karena kita sejatinya tidak bisa mencari-cari bagaimana sentuhan pribadi kita gitu. Justru sentuhan pribadi itu hadir karena ketidaksengajaan yang dilihat dari konsistensi dan juga output yang dihasilkan. Seperti itu. Satu hal gitu ya. Kalau misalnya aku bisa kembali ke masa lalu, misalnya aku di masa sekarang melihat aku yang dulu tahun 2019, tahun 2018, aku tuh ingin ngomong kayak gini ke diri aku tuh. Val, yang paling penting itu percaya diri itu. Dan kenapa? Karena pada tahun-tahun tersebut aku ya cenderung kurang pede dengan karya sendiri dan ngerasa kayak gue nggak bakal jadi siapa-siapa gitu dengan karya aku. Dan aku mulai menemukan kepercayaan diri itu setelah mulai banyak berkarya dan lain sebagainya. Jadi aku tuh berharap kayak melihat aku yang dulu tuh ingin ngasih tahu hal itu gitu, untuk pede aja lah lu gitu. Jangan mikirin yang di luar kontrol seperti itu. Dan bagi sobat Bintan juga mungkin yang ingin meniti karir sebagai seniman, atau yang paling penting itu percaya diri. Seperti itu. Baik, saya kembalikan kepada Nei. Baik Sobat Bintan, setelah kita menyimak penjelasan dari Kang Revaleka tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa karya seni lukis merupakan bentuk dari komunikasi seorang seniman kepada khalayak tentang ide, gagasan konseptual, dan intelektualitas yang mengekspresikan emosi, jiwa, perasaan sebenarnya, maupun pesan yang akan disampaikan kepada khalayak itu ya Kang? Betul. Oke. Nah, Kang,
Sobat Bintan di rumah masih banyak yang penasaran nih tentang seni lukis. Ada beberapa pertanyaan yang bakal ditanyain ke Akang yang udah kita rangkum, boleh dibantu jawab ya? Boleh banget dong. Oke. Pertanyaan pertama, jika membahas tentang konteks sejarah dan budaya, apakah seni lukis ini masih hadir nggak sih di tengah masyarakat? Soalnya yang aku lihat gitu, orang-orang ke museum tuh cuman buat foto-foto doang, kayak bukan menikmati bener-bener karya seni dari si seniman itu. Menurut Akang kayak gimana? Cara mengapresiasi ya. Sebenarnya dengan tadi ya, kalau aku bilangnya penghayat gitu. Oke. Dengan penghayat hadir dalam sebuah pameran pun itu sudah termasuk bagian dari apresiasi gitu. Jadi tidak ada salahnya juga apakah mereka datang sekedar ingin foto-foto, apakah mereka datang sekedar ingin melihat-lihat, atau misalnya ingin menghayati karya seni tersebut, itu sah-sah aja. Nggak ada nggak ada salahnya juga gitu. Nggak ada salahnya. Baik itu pun istilahnya karya-karya seni itu tuh yang hadirnya entah itu menghadirkan kisah-kisah yang sedih ataupun itu sedangkan para penghayatnya hura-hura di dalamnya. Iya. Itu kalau menurut aku nggak jadi masalah sih. Oke, nggak Iya. jadi masalah ya. Berarti meskipun kita datang ke museum terus hanya lihat-lihat dan hanya kayak ya udah gitu datang aja, Iya. bukan kayak bener-bener lukisannya berarti tentang ini itu nggak apa-apa ya kan, sah-sah aja gitu kan. Sah-sah aja. Bahkan dalam hati kecil seorang seniman tuh dengan hadirnya mereka tuh sudah sangat bersyukur banget. Ya, sudah sangat Iya. bersyukur. Oke. Bersyukur banget. Oke, pertanyaan kedua. Gimana sih cara Akang biar lukisan Akang tuh masuk gitu di hati halayak? Maksudnya kayak pesannya tuh bisa sampai gitu. Apakah dari konsepnya harus biar semua orang paham atau gimana? Dari warnanya? Nah, sebenarnya ini lebih ke preferensi pribadi aku ya. Oke. Aku sendiri kan ketika melukis seperti yang dilihat, itu sebenarnya aku mengambil dari album-album foto keluarga Oke. lama. Aku tuh mengambil dari situ sebagai referensi aku, dan aku mimesis alias tiru gitu. Tapi walaupun bentuk mimesis, tapi aku tidak meniru secara 100% gitu. Ada beberapa proses kreatif yang aku ubah-ubah, dan aku bagaimana caranya supaya pesan-pesan tersebut tuh bisa sampai ke dalam para halayak tadi gitu kan, Oke. para penghayat gitu. Oke. Yang pertama itu ya aku lebih ke mengedepankan visualnya dulu. Oke. Gitu. Visual. Misalnya figur apa sih yang ingin aku hadirkan gitu. Entah itu figur yang simbolis atau enggak yang figurnya tuh memang hadir dalam keseharian kita gitu. Seperti Oke. figur ayah, figur mama, dan lain sebagainya gitu. Itu tuh sudah cara aku untuk masuk ke dalam hati mereka gitu. Karena ya pasti orang-orang tuh sangat akrab banget ya, maksudnya akrab dengan figur-figur tadi gitu. Betul. Jadi figur tuh bagi aku tuh hal yang utama gitu. Terus yang tadi warna. Nah, itu warna sebenarnya aku mengambil yang tadi kan karena aku referensinya dari album-album foto keluarga itu. Nah, aku tuh warnanya menyesuaikan juga gitu. Aku menyesuaikan pengambilan warna, rana, dan sebagainya kayak gitu tuh seperti flash photograph gitu. Seperti apa tuh? Kamera analog. Oke, Kamera kamera analog. analog. Karena yang aku lihat, yang aku riset gitu ya, riset kecil-kecilan, aku tuh ketika melihat foto keluarga, kenapa ya semua hasilnya tuh kok ada hampir semua gitu. Kok ada kayak bekas jepretan cahayanya gitu. Oke. Nah, itu yang membuat kata aku tuh, wah ini adalah unik gitu bagi aku tuh. Jarang juga seniman gitu kan menghadirkan unsur tadi dengan flash photograph tadi, dan juga sangat melekat kuat di album-album foto keluarga tuh. Itu yang menurut aku tuh dekat lah dengan para halayak gitu. Karena aku yakin banget semua orang pasti mereka punya album foto keluarga Iya, betul. jadul mereka, dan bentuk fotonya sangat template sekali gitu. Iya. Template sekali itu Iya. dalam artian pasti sejenis gitu. Ada flash fotografinya, terus bentuk formatnya seperti snapshot gitu kan. Jadi kayak tidak fotonya tuh tidak memperhatikan komposisi, tapi yang penting momennya dapat. Iya. Gitu. Tadi karena disinggung soal lukisan Akang nih, boleh mungkin bercerita tentang yang tengah sih Kang, aku kepo.
Untuk tekniknya kayak Akang tuh pakai teknik apa dan ada maknanya nggak sih kalau Akang pakai teknik itu, dan warnanya juga kan menyerupai kamera analog ya, Iya. kamera analog. Berarti inilah contohnya yang tadi Akang jelaskan gitu ya. Iya. Oke, kalau soal teknik nih Kang, aku kepo. Ini kan kayak yang aku lihat sih ya sebagai orang awam gitu, aku nggak ngerti soal perlukisan. Tapi aku ngeliat tuh teksturnya tuh kayak gini. Betul, gitu. betul. Ada maknanya nggak sih Kang? Kenapa sih Akang pakai teks apa namanya? Ya teknik itu gitu. Jadi berbicara mengenai karya aku tuh aku sangat mengedepankan proses kreatif tadi ya. Perjalanan proses kreatif gitu. Nah, aku tuh yang tadi teknik tadi itu tuh aku dapat inspirasinya dari anyaman. Oh iya benar. Dari anyaman apa? Menganyam Bambu ya? Iya, iya bambu benar. yang di rumah-rumah kayak itu. geribik gitu ya. Iya, awalnya aku tuh kenapa aku bisa menghadirkan anyaman dari situ? Karena aku sebelum mendapatkan anyaman itu, aku tuh kan berkaryanya itu berkiblat pada seni rupa Eropa klasik ya, Oke. alias zaman Renaissance gitu. Nah itu tuh, dan aku sempat dikritik sama dosen aku gitu, Iya. bilangnya kayak gini, karya Reva tuh terlalu ke barat-baratan gitu. Oh iya. Alangkah baiknya, intinya tuh dosen aku tuh lebih ke kalau bisa kita sebagai warga Indonesia ya kita tuh harus menawarkan apa yang Indonesia punya gitu Iya, kan. betul. Intinya poinnya itu sih yang aku dapat, dan aku putar otak lah, aku mikir kayak gimana ya aku bisa menghadirkan unsur yang ke Indonesiaan gitu kan Iya. istilahnya. Nah akhirnya aku kepikiran untuk menghadirkan anyaman karena di perkuliahan aku tuh kan ada mata kuliah kriya anyam. Nah aku tuh di mata kuliah itu tuh aku nggak bisa banget nganyam, Oke. nggak bisa banget nganyam. Nggak bisa. Iya, bahkan aduh aku jadi spill kan. Iya. Aku aja tugas-tugas aku tuh beberapa aku minta joki ke teman. Iya. Iya. Iya kan. Tugas Saking anyaman. susahnya atau gimana? Atau aku nggak kurang suka gitu? Kayaknya susahnya mungkin karena aku sendiri ya. Karena aku lihat teman-teman kok pada lancar-lancar aja ya, Iya. pada bisa gitu. Sedangkan Iya. aku sendiri kok susah banget Liur. gitu. Iya, liur gitu. Dan akhirnya ya apa yang aku nggak bisa itu kan dari anyaman, dan aku bisanya menganyam melalui kuas Oh iya. gitu. Dituangkan ke lukisan. Iya, dituangkan ke Betul. lukisan. Wah, keren banget. Dan sekarang jadi identitas aku juga gitu, teknik anyaman itu tuh. Tapi sekarang ya ini kan karya tahun 2021. Nah aku tuh semakin upgrade dalam perjalanan gitu. Aku menemukan pixelate gitu kan. Jadi sekarang kalau misalnya teman-teman melihat karya aku di tahun 2022 dan 2023 yang sekarang itu, aku sudah tidak seperti anyaman lagi, tapi lebih ke pixelate. Tahu kan pixelate yang kotak-kotak itu? Kotak-kotak. Kotak-kotak di foto. Oh oke. Iya. Nah itu tuh aku dapat pixelate itu tuh dari hasil ngezoom secara ekstrim, ngezoom foto secara ekstrim, dan hasilnya tuh kotak-kotak gitu. Oh oke. Dan alhasil aku perbesar dan aku jadikan background itu. Itu kalau misalnya lihat karya aku ya, aku sebenarnya mendapatkan knowledge itu tuh dari seorang seniman juga, kakak senior aku, angkatan 2016, Yudi Wardani, seorang seniman juga sekarang. Dia tuh berkaryanya kan hasil menzoom karya Van Gogh, karya Rothko gitu. Dan aku tuh mendapat knowledge itu dari menjadi seorang artisannya beliau gitu. Dan aku sangat respect banget. Wah. Sama cutting aku yang itu tuh, karena walaupun aku sempat artisan bentar gitu, tapi aku mendapat ilmu yang banyak justru gitu, dan mendapat knowledge yang baru juga. Wah. Karena itu. Nah Kang, tadi kan ngebahas soal tekstur ya, teknik dan tekstur si lukisan ini gitu. Nah ini soal maknanya yang mau Akang sampein ke teman-teman tuh apa sih tentang lukisan ini khususnya? Oke, jadi pada lukisan ini tuh sebenarnya kalau berbicara mengenai karya aku tuh, kita tidak berbicara mengenai perkarya, tapi kita berbicara sebuah seri gitu. Oke. Yang aku jelaskan. Nah dalam seri ini tuh aku ingin membawa penghayat itu seolah merasakan nostalgia, seolah merasakan momen yang pernah mereka rasakan pada karya aku, tapi mereka tuh faktanya mereka tidak pernah merasakan apa yang ada di karya aku, tapi mereka tuh seolah merasa ada titik istilahnya ada benang merahnya gitu. Wah kayaknya aku tuh pernah ya ada bersama dengan seseorang di momen ini gitu. Oke. Misalnya di karya ini tuh aku menghadirkan 3 orang figur sebenarnya.
ada 3 orang sebenarnya itu tuh. Oh, ada bayinya ya? Iya, Oh, ada itu bayi ya? dalam kereta. Oke. Cuma itu aku hadirkan karena tadi kan secara pendekatan aku tuh seorang pelukis neo-impresionisme gitu. Jadi aku tuh hanya menggambarkan kesan-kesannya aja gitu. Tidak melukiskan secara detail, tapi aku hanya mengambil kesan-kesannya aja. Misalnya itu seorang figur ayah yang sedang membawa kereta bayi Sama sambil nonton sepeda. nonton sepeda iya. anaknya gitu. Iya, kayak childhood memory banget ya Iya, Kang? jadi memori banget gitu. Hmm. Walaupun sebenarnya aku tidak berbicara mengenai diri aku, tapi Iya. aku tuh ingin berbicara mengenai para penghayat itu sendiri gitu. Iya. Jadi tadi kan dengan teknik yang aku bawa, dengan konseptual yang aku bawa tuh aku ingin membawa para penghayat seolah masuk ke dalam karya aku. Oh iya bener. Wah keren sih Kang. Terima kasih Kang atas jawabannya dan makasih juga udah nemenin aku di sini dan Sobat Bintan yang ada di rumah udah sharing-sharing juga bersama kita di sini terus udah ngejelasin juga dan menghadirkan karya-karya Akang yang masterpiece banget ya nggak sih guys? Oke. Nah gak kerasa nih Sobat Bintan kita sudah berada di penghujung waktu. Buat kalian yang masih penasaran dengan pendidikan kesenian lainnya, jangan lupa pantengin channel YouTube kita dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Segitu aja dari aku dan Kang Revaleka. Kami pamit undur diri. Dadah! Dadah.